Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan dengan NPM 33418062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Perbaikan Sifat Mekanik Paduan Aluminium A3562 dengan variasi penambahan unsur tembaga Cu dan temperatur penuangan. Di sini ada outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yang ketiga itu ada metodologi penelitian, yang keempat itu ada daftar pustaka. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian kali ini. Perkembangan pada sektor industri yang semakin berkembang pesat menimbulkan banyaknya permintaan bahan baku aluminium, khususnya pada industri otomotif, yang dimana kemajuan teknologi diikuti dengan peningkatannya populasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang dalam aktivitas mereka, seperti transportasi. Kendaraan memudahkan kita pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan efisien. Dalam transportasi, khususnya mobil, memiliki berbagai bagian yang mengandung bahan baku aluminium, seperti blok engine, baut, kunci, dan juga velg mobil. Yang dimana semakin meningkatnya permintaan alat-alat yang menggunakan komponen aluminium, khususnya pada industri otomotif, yaitu velg mobil, maka semakin banyak juga yang tidak terpakai atau rusak, maka menimbulkan limbah yang mengganggu. Perlu adanya cara seperti daur ulang limbah pada aluminium, yang dimana proses daur ulang itu bisa dimanfaatkan barang yang sudah ada menjadi barang yang memiliki nilai jual. Bisa Anda lihat di sini ada berbagai macam bentuk velg. Velg merupakan salah satu fungsi yang sangat penting karena sebagai meletakkan sebuah ban yang dimana sebagai penyalur dari mesin ke roda yang menyebabkan mobil itu bisa berjalan. Bisa kita lihat di sini ada dua jenis velg. Yang pertama itu ada velg kaleng atau velg baja, yang dimana velg kaleng ini cenderung memiliki desain yang monoton dan juga kuno, dan juga memiliki bobot yang berat yang menyebabkan kurangnya efisien dalam konsumsi bahan bakar. Dan juga di sini ada velg aluminium. Velg aluminium itu dari segi desain, warna, dan juga bentuk sangat diminati, dan juga memiliki bobot yang lebih ringan dibanding velg kaleng. Nah, velg aluminium ini memiliki banyak kekurangan dari segi kekuatan velg. Bisa kita lihat di sini ada velg bekas. Velg bekas ini mengalami kegagalan atau pecah, yang dimana velg didesain agar kuat mengalami beban hentakan atau beban kejut, yang dimana rentan sekali mengalami beban kejut dalam posisi berjalan, dimana menyebabkan velg tidak dapat menyerap energi secara sempurna dan juga mengalami patah akibat pembebanan yang tidak merata. Maka dari itu perlu adanya analisa untuk meningkatkan nilai properties dari velg aluminium yang mengalami kegagalan atau rusak. Salah satunya untuk meningkatkan nilai properties dari sebuah aluminium dengan cara penambahan unsur-unsur lain seperti tembaga, silikon, dan magnesium. Dan juga perlu adanya pengaruh temperatur tuang pada pengecoran dengan memanfaatkan limbah bekas aluminium yang dikembangkan dikarenakan jumlah limbah velg bekas terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Rumusan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama itu bagaimana pengaruh penambahan Cu terhadap kekuatan mekanik dan kekerasan terhadap hasil coran. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi temperatur penuangan terhadap struktur mikro yang dihasilkan. Tujuan penelitian kali ini yang pertama itu mengetahui pengaruh penambahan Cu terhadap kekuatan mekanik dan kekerasan terhadap hasil coran. Yang kedua,
mengetahui pengaruh variasi temperatur penuangan terhadap struktur mikro yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yang dimana aluminium merupakan salah satu logam non-ferros yang merupakan logam ringan yang mempunyai sifat yang ringan, ketahan korosi yang baik, serta hantaran listrik yang baik, serta mudah dibentuk melalui proses pembentukan maupun pemesinan. Nah, aluminium itu ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1809. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel sifat fisik dan mekanik aluminium, yang dimana aluminium merupakan salah satu unsur kimia golongan 3A dalam sistem periodik unsur dengan nomor atom 13 dan juga berat atomnya 26,7 gram per mol. Memiliki titik leleh 660 derajat serta memiliki struktur FCC sebagai aluminium tetap ulet meskipun pada temperatur yang sangat rendah. Bisa kita lihat di sini tabel 2 komposisi paduan aluminium. Nah, aluminium memiliki beberapa macam-macam seri dan juga paduan yang berbeda-beda, yang dimana proses memadukan dengan unsur lain merupakan salah satu memperbaiki sifat aluminium tersebut. Apa itu paduan? Paduan adalah kombinasi dari dua unsur atau lebih dalam satu logam, dimana bisa kita lihat pada tabel seri 1 aluminium memiliki aluminium murni, dan juga seri 2 itu paduan komposisi paduannya itu tembaga, dan juga seri 3 paduan aluminiumnya itu mangan, seri 4 paduan aluminiumnya dengan silikon, seri 5 paduan aluminium dengan magnesium, seri 6 paduan aluminium dengan magnesium silikon. Nah, seri 7 aluminium dengan seng, seri 8 aluminium dengan timah dan litium, seri 9 itu nanti akan datang di masa depan. Nah, dari berbagai macam aluminium memiliki berbagai aplikasi dan kegunaan dan juga macam-macam. Seperti contoh pada gambar ini ada kaleng minuman yang digunakan untuk makanan, dan ada seng rumah, dan juga yang paling banyak digunakan itu di sektor otomotif dalam kerangka mobil, pesawat, dan kapal laut. Bisa kita lihat di sini ada contoh gambar tentang pengecoran logam, yang dimana pengecoran logam atau biasa disebut casting adalah salah satu teknik pembuatan produk, yang dimana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan kembali ke dalam cetakan yang menyerupai bentuk aslinya yang akan dibuat. Nah, di samping itu ada diagram fasa, yang dimana diagram fasa ini menjelaskan grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antar fasa-fasa yang berada di suatu zat yang sama. Nah, terlihat pada gambar A hingga G. Nah, pada titik A ini temperatur kurang lebih dari 660 derajat Celcius. Nah, aluminium dalam keadaan fasa liquid. Kemudian suhu diturunkan ke gambar B ini pada garis liquidus. Itu temperatur kurang lebih 650, dimana pada titik ini mulai tumbuh inti kristal pada tumbuh kristal. Nah, pada gambar C temperatur itu kurang lebih dari 630. Aluminium berbentuk fasa alfa plus liquid. Dan juga pada gambar D bisa kita lihat di sini gambar D ini sudah mencapai garis solidus, temperaturnya kurang lebih dari 600. Nah, liquid sudah mulai berkurang dan mayoritas fasa alfa atau dengan kata lain mendekati fasa solid. Pada titik E bisa kita lihat temperatur itu kurang lebih dari 520. Aluminium dalam bentuk fasa alfa atau biasa disebut fasa solid. Dan juga sama pada gambar F-nya ini itu temperaturnya kurang lebih 450, mulai tumbuh pengintian tetap, dan pada titik G sama hingga seterusnya sampai titik kamar.
Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian atau diagram alir pada penelitian kali ini, yang dimana yang pertama ini velg aluminium dikarakterisasi menggunakan XRF. Nah, setelah itu lanjut ke persiapan bahan, meliputi persiapan bahan untuk melakukan proses pengecoran. Nah, setelah siap, aluminium dicor hingga titik lelehnya di 660 Celcius. Nah, selanjutnya sampel yang pertama T ini menunjukkan temperatur penuangan. Nah, temperatur penuangannya ini di 660 Celcius dengan paduan CU 5%, 7%, dan 9%. Dengan sampel yang kedua, temperatur penuangan ini di 750 Celcius dengan paduan CU-nya 5%, 7%, dan 9%. Dengan sampel yang ketiga ini, temperatur penuangannya di 800 Celcius dengan paduan yang sama 5%, 7%, dan 9%. Nah, dalam realnya velg aluminium ini setelah titik lelehnya di 660 dipadukan dengan paduan 25 gram tembaga untuk 5% CU. Setelah larutan menjadi larutan yang sempurna, maka dilakukan penuangan dengan temperatur yang sudah ditetapkan. Nah, untuk sampel yang pertama itu di temperatur 660, sampel kedua ini di 750, dan sampel yang ketiga ini di 800 derajat Celcius. Nah, setelah itu dilakukan penuangan pada cetakan. Setelah penuangan ditunggu hingga cetakan itu membeku. Setelah cetakan membeku, lalu dilakukan proses pemotongan atau preparasi untuk selanjutnya masuk ke tahap pengujian. Nah, yang pertama itu ada uji metalografi, yang kedua ini ada analisa uji kekerasan, yang ketiga ini ada analisa uji impak. Nah, setelah melewati pengujian, maka akan menghasilkan data dan kita akan melakukan proses pengambilan data. Setelah data yang kita hasilkan, lanjut proses pembahasan menggunakan literatur yang sudah kita kumpulkan dari awal. Nah, setelah itu lanjut ke simpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan. Yang pertama ini ada APBD, alat pelindung diri, yang meliputi ada helm, sepatu, penutup kuping, dan kacamata. Nah, yang kedua ini ada tungku peleburan, yang ketiga ini ada timbangan, yang keempat ini ada crucible, yang kelima ini ada penjepit, yang keenam ini ada cetakan, yang ketujuh ini ada termogan, yang kedelapan ini ada mesin XRF, yang ke-9 ini ada mesin Vickers, yang ke-10 ini ada amplas digunakan untuk metalografi, dan juga ini ada alat untuk poles, dan sini ada mikroskop. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan itu ada velg bekas yang mengalami kegagalan, dan juga ada tembaga dari kawat bekas juga. Nah, untuk daftar pustaka bisa kita lihat di sini daftar pustaka yang saya gunakan. Dan ini juga daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata atau kesalahan dalam penulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.